3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Suwarji selaku Kepala Puskesmas Gambir Sari sekaligus sebagai mentor angkatan 3. Yang saya cintai dan banggakan teman-teman yang hadir di aula ini. Perkenalkan, saya Rahmaniat Damai Hartanti yang akan menjadi moderator pada acara siang hari ini, yaitu seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Sebelum masuk ke dalam acara, mari kita buka acara dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Rangkaian acara kita hari ini terdiri dari pembukaan, penyampaian materi, arahan dari mentor, dan yang terakhir penutup. Menginjak acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Fiandita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya murah berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Suwarji selaku Kepala Puskesmas Gambir Sari sekaligus mentor dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Fiandita. Untuk seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi PPPK di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta, Puskesmas Gambir Sari, Kota Surakarta. Next. Identitas diri, nama saya Fiandita Sari Dewi, NIPPWK 1997 0406 2023 212 002. Formasi terampil terekamedis, beramatkan Bonorejo, RT 2 RW 17, Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta, unit kerja Puskesmas Gambir Sari. Next. Pendahuluan, latar belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pasal 1 Ayat 2, Peraturan Pemerintahan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK Pasal 1 Ayat 4. Maksud, orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan Kota Surakarta PPPK diharapkan mampu untuk menjadi ASN yang dapat menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam menghadapi persaingan global. Tujuan, peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Next. Visi pemerintahan Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga
kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antara umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Next. Profil Dinas Kesehatan Surakarta. Dinas Kesehatan Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah. Tugas pokok OPD Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kebidanan kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantunya. Dinas Kesehatan Surakarta memiliki unit kerja berupa 2 rumah sakit, 17 puskesmas, 1 instansi farmasi, dan laboratorium kesehatan. Visi Dinas Kesehatan mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Visi memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada sesuai peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan formasi dan kejelasan. 2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. 3. Mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Di sini ada struktur organisasi dan tata kerja. Next. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Profil Puskesmas Gambirsari. Puskesmas Gambirsari Surakarta melindungi 3 kelurahan di wilayah Kecamatan Banjarsari, yaitu Kadipiro, Joglo, dan Kelurahan Banjarsari. Terdiri dari 270 RT yang berkelompok menjadi 53 RW dan luas wilayah 5 km persegi dengan jumlah penduduk 57.728 jiwa. Kepala keluarga sebanyak 18.639 kakak. Visi Puskesmas Gambirsari, waras sebagai gaya hidup. Visi Puskesmas Gambirsari ada 3, yaitu memberikan pelayanan kesehatan secara profesional, mendorong terwujudnya masyarakat berparadigma sehat, aktif berinovasi melindungi kesehatan masyarakat. Struktur organisasi tata kerja Puskesmas Gambirsari. Di sini sudah menerapkan struktur organisasi kesehatan, integrasi layanan primer Puskesmas Gambirsari. Tugas pokok dan fungsinya PPWK Nomor 30 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional ada 16. Rencana hasil kerja di unit Puskesmas Gambirsari, jabatannya Perpamedis. Identifikasi isu: 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang antrian JKN Mobile di Puskesmas Gambirsari. 2. Sosialisasi tentang pasien antrian JKN Mobile di Puskesmas Gambirsari. 3. Kurangnya maksimal ruang tunggu pasien. Isu yang diangkat: kurangnya pengetahuan masyarakat tentang antrian JKN Mobile di Puskesmas Gambirsari. Gagasan yang diangkat: optimalisasi antrian JKN Mobile di Puskesmas Gambirsari Kota Surakarta. Next. Rencana hasil kerja, tahap kegiatannya wawancara kepada masyarakat penggunaan antrian JKN Mobile. Output atau hasilnya, kurang pengetahuannya masyarakat terhadap antrian JKN Mobile melalui sistem. Yang kedua yaitu mengusulkan pembuatan leaflet sebagai media informasi terhadap pasien mengenai antrian JKN Mobile. Outputnya, usulan pembuatan leaflet antrian JKN Mobile kepada mentor atau atasan. Yang ketiga, berkomunikasi atau konsultasi dengan mentor.
usulan disetujui oleh atasan atau mentor dan adanya saran dan masukan dari mentor. Yang keempat, penyusunan rancangan leaflet untuk dikonsultasikan ke mentor atau atasan. Outputnya rancangan leaflet yang sudah tersedia menunggu persetujuan dari mentor atau atasan. Yang kelima, tahap kegiatannya mengkonsultasikan rancangan leaflet yang telah dibuat. Outputnya rancangan leaflet disetujui oleh atasan dan selanjutnya diterbitkan atau dicetak. Nomor 6, pembuatan leaflet tentang antrian JKN Mobile. Outputnya tersedianya leaflet tentang antrian JKN Mobile. Yang ketujuh, mengidentifikasi isu dengan cara melihat banyaknya jumlah antrian JKN Mobile yang mendaftar pada sistem antrian pada Disimpus. Outputnya banyaknya jumlah masyarakat yang mendaftar melalui antrian sistem JKN Mobile. Yang kedelapan, mengevaluasi menggunakan leaflet antrian JKN Mobile. Outputnya leaflet antrian JKN Mobile dinilai efektif dan optimalisasi penggunaan antrian JKN Mobile yang digunakan untuk seterusnya. Rencana kerja menengah, yaitu kegiatannya menggunakan leaflet untuk sosialisasi terhadap masyarakat mengenai antrian JKN Mobile. Outputnya sebagai nilai sudah memahami prosedur antrian JKN Mobile dan sudah mulai menggunakan antrian online. Yang kedua, yaitu kegiatannya sosialisasi penggunaan leaflet untuk sosialisasi terhadap masyarakat mengenai antrian JKN Mobile di Puskesmas Gambir-Sari. Outputnya sebagai penilaian sebagai pasien yang sudah memahami prosedur antrian JKN Mobile dan sudah mulai menggunakan antrian JKN Mobile. Yang ketiga, kegiatannya pencetakan ulang leaflet yang sudah hampir habis. Outputnya yaitu stok leaflet yang sudah tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kelima, kegiatannya leaflet antrian JKN Mobile digunakan untuk seterusnya dan selalu digunakan pengecekan stok leaflet. Outputnya pasien sudah banyak yang menggunakan leaflet antrian JKN Mobile dan stok leafletnya sudah tersedia. Dokumentasinya yaitu saya sudah sosialisasi kepada pasien di Puskesmas Gambir-Sari dan saya sudah membuat leaflet, dan untuk sistem antrian JKN Mobile pasiennya sudah paham untuk antrian JKN Mobile-nya. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang kedua, yaitu arahan dari mentor Dr. Suwarji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bia atas presentasinya. Kembali kepada slide tentang isu. Ya. Ini harus dicermati betul. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa di Puskesmas Gambir-Sari dengan 5 km persegi, jumlah penduduk 57.000 sekian. Yang kedua, luas puskesmas kita itu hanya 983 meter persegi, itu pekarangannya, bukan bangunannya nih. Padahal secara standar nasional, puskesmas pembantu itu minimal 1.500. Ini yang puskesmas Indo aja cuma sekian. Jadi terima kasih kepada Mbak Bia karena sudah tadi di awal tadi dikatakan bahwa sebagai seorang ASN itu harus berakhlak,
harus tahu inovasinya apa. Nah, melihat ini, saya terima kasih Mbak Bia, paling tidak mengamalkan salah satu dari tentang berakhlaknya, adaptif. Ketika melihat, kita tidak bisa menyalahkan situasi ini. Di perkotaan, lahan makin lama makin mahal. Kita nggak bisa berharap 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Apa yang ada harus dijawab tantangannya. Jadi dengan keterbatasan lokasi puskesmas, keterbatasan luasan puskesmas, sementara jumlah pengaksesnya boleh dikata itu kita hampir yang tertinggi sekota Solo, maka butuh terobosan-terobosan. Dan di sini di pengangkatan isu, saya kira sudah cukup tepat karena yaitu tadi Mbak Bia sudah adaptif dalam artian mengadaptasi bagaimana tantangan ini harus dijawab. Kita tidak bisa ngeluh, sahabat boleh, tapi harus tetap semangat. Intinya itu. Jadi di sini nilai etika adaptif dengan bagaimana caranya masyarakat itu tidak berjubel ngantri di tempat yang sempit. Maka antrian online ini saya kira memang masyarakat belum terbiasa, tapi disitulah tantangannya Mbak Bia. Langkah yang dilakukan Anda sudah tepat, adaptif. Langkah tantangan berikutnya adalah bagaimana memahamkan masyarakat berorientasi pada sebuah pelayanan, bahwa masyarakat ini yang belum terbiasa menjadi hal yang biasa. Itu tantangan berikutnya. Jadi satu sisi adaptif sudah ada, kemudian orientasi pada pelayanan nanti adalah itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah tadi, pembuatan masalah leaflet. Nah, disinilah aspek kompetensi, aspek orientasi layanan ini juga ditantang Mbak Bia. Karena kita tahu BPJS setiap saat merubah aturan. Nah, di dalam membuat leaflet ini tolong nanti juga menyesuaikan. Kalau saat ini oke, nggak masalah, sudah sesuai, tapi harus diikuti progresnya terus. Karena masyarakat juga akan harus disosialisasi terus menerus, sehingga masyarakat tidak akan ketinggalan juga. Jadi satu tantangan ke depan ini saya anggap cukup bagus, sangat berprospek, karena yaitu tadi Solo cepat, bukan cepat atau lambat, tapi pasti cepat. Lahan makin terbatas, penduduk makin banyak, antrian online, apa-apa serba digital akan segera dibutuhkan. Jadi disinilah pentingnya kompetensi Mbak Bia nanti ditantang untuk menciptakan bagaimana dengan keterbatasan yang ada mengadaptasi, memberikan sebuah pelayanan, orientasi pelayanan yang terbaik. Itu pesan saya. Jadi tolong terus diupdate terus, baik masalah ilmunya, baik masalah regulasinya maupun penyuluhannya. Karena kita harus mengantisipasi satu, perubahan regulasi, yang kedua tidak setiap orang tiap saat datang. Jadi tolong ini diulang dan diulang dan diulang. Itu masukan dari saya. Demikian, terima kasih. Semoga Mbak Bia nanti betul-betul mencermati masukan ini, karena ini betul-betul harus kita fokuskan, karena yaitu tadi era digital sudah mulai, kepadatan penduduk makin banyak, keterbatasan lahan, kecepatan pelayanan harus kita pertaruhkan. Belajar dari saya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Suwarji. Di ujung acara yaitu telah selesainya seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada sanksi pemerintah. Untuk penutupan, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.